Oh, kalau Indonesia menang untuk Piala ASEAN tahun ini, guys, 2 piala untuk pria, untuk timnas putrinya sekali. Mantap, cuy. Wah, ini highlight ya, guys. Final malam tadi ya, ketika Indonesia bertemu dengan Kambodia ya. 3-1. Wow, luar biasa ya. Ini jaringan pertama pada minit ke-18 ya. Ush. Dahsyat. Oh, ini lintang. Oh. Gol lah. Wow. Dahsyat. Ini mereka main di Laos ya, guys ya. Main di Laos ya. Okey, ini gol ketiga. Oh, cantik sekali golnya. Memang luar biasa, guys. Okey, kita lihat di sini. Itulah dia tadi perlawanan, iaitu cuplikan yang mana iaitu jaringan gol, iaitu timnas Indonesia mengalahkan Kambodia 3-1 di Piala AFF ya. Ini adalah kira Indonesia mencipta sejarah kali pertama untuk timnas puteri Indonesianya memenangi Piala AFF. Wow, memang bagi saya ini luar biasa, guys, kerana tahun 2024 ini adalah salah satu tahun yang benar-benar kita lihat kebangkitan timnas Indonesia, tidak kira daripada timnas Indonesia prianya yang senior, tidak kira senior ke yang bawah U22-nya, U19-nya, U17-nya. Bagi saya sampai kita lihat sekarang ini yang timnas putrinya pun memang benar-benar peningkatan sepak bola Indonesia sekarang ini, guys, di bawah pimpinan Pak Erick Thohir memang benar-benar luar biasa sekali, guys. Luar biasa sekali, guys. Kerana jarang kita nampak di mana-mana tempat negara lain ya yang begitu mendadak sepak bolanya, yang begitu peningkatan yang begitu sangat ketara seperti timnas Indonesia ni, guys. Daripada umur U17, U19, U20, U22 sampai dia punya U23 sampai seniornya, timnas putrinya, kita lihat semuanya sangat-sangat membanggakan lah untuk timnas Indonesia dan untuk rakyat Indonesia dan untuk ASEAN lah, tumpang sekali ya. Jadi inilah yang kita lihat di mana sekarang ini kebangkitan timnas Indonesia memberi mata dunia semua tertumpu kepada timnas Indonesia, yang mana kita lihat sekarang ini. Kalau di timnas Indonesia seniornya, kita lihat di kualifikasi Piala Dunia, yang mana Indonesia sekarang sudah berada di putaran yang ketiga. Apa yang kita nampak di putaran ketiga ini ya, sangat cerah bagi untuk Indonesia, guys, untuk ke putaran yang keempat ya. Tetapi apa yang saya dengar daripada PSSI, Pak Erick Thohir dan juga Sintayong, dulu mereka memang menargetkan untuk di tempat yang keempat. Tetapi berbeza sekarang apabila sudah menang dengan iaitu Arab Saudi 2-0 kemarin, dan apa yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir dan STY, mereka sekarang menargetkan untuk di tempat yang kedua. Dan inilah sebabnya kita lihat nanti Indonesia mahu bersungguh-sungguh untuk kalahkan Australia di kandang Australia. Dan ini akan memberi peluang yang besar lagi untuk Indonesia menjadi tempat yang kedua di dalam klasemen grup C. Kalau Bahrain dan China itu saya tidak fikir terlalu susah lah kerana digabeka di kandang Indonesia sendiri. Tetapi dengan Jepang itu kita tahu sekarang ini Jepang, mereka benar-benar raja Asia sepak bola ya. Memang di dalam grup C pun belum ada lagi tim yang bisa mengalahkan Jepang. Tetapi bola itu bundar ya. Bola itu bundar, apa-apa bisa berlaku juga ya di Jepang. Tidak mustahil jika timnas Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Tetapi Australia itu kemungkinan besar Indonesia bisa kalahkan Australia di kandang Australia sendiri. Okey guys, kita next video untuk timnas puteri yang juara malam tadi Piala AFF untuk pertama kalinya. Mari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Timnas Pak. dimanapun berada, Ya, Pak. Alhamdulillah. Timnas putri Indonesia menjuarai AFF tahun ini setelah mengkandaskan perlawanan dari Kamboja 3-1. Ya, benar. Ya, pertandingan Luar biasa, yang ya. cukup seru. Saya nonton streaming dari sini, dari Mekah, Arab Saudi. Dari Di Mekah, sini Arab baru Saudi. jam 17.30 waktu Saudi. Di Indonesia mungkin sekitar jam
pukul 21 ya. Tapi ya patut disyukurilah Ya, dari alhamdulillah. sebuah tim putri yang tidak punya liga di Indonesia tapi bisa menjuarai AFF ya. Iya, benar Alhamdulillah. juga ya. Selamat untuk tim putri yang sudah menjuarai AFF 2024. Guys, benar ya. Kalau kita lihat Putri Indonesia ini, timnas Putri Indonesia ini, mereka tidak ada liga di dalam Liga Indonesia sendirilah. Tetapi mereka bisa ya menjuarai Piala AFF ya untuk tahun 2024. Dan ini adalah supporter daripada Arab ya, daripada Arab Saudi guys, daripada Mekah ya, mendukung timnas Indonesia Putri. Wow, luar biasa. Bukan saja daripada Arab Saudi, malahan daripada Malaysia saya pun mendukung timnas Putri Indonesia juga. Bukan saja timnas Putri Indonesia, timnas Indonesia senior untuk pria pun daripada U22, U19, U20, semua saya dukung guys. Apapun untuk timnas Indonesia, pasti kita harapkan timnas Indonesia dapat juara juga untuk prianya di Piala AFF 2024 ini ya. Kita harapkan ada 2 piala guys. Kalau tahun ini untuk pria timnas Indonesia juara ya. 2 piala. Putri pun dia juara, pria pun dia juara. Wow, luar biasa ya. Jarang negara yang boleh mendapat 2 sekali juara di dalam Piala AFF ini. Maksudnya untuk putri dan pria lah. Indonesia kalau bisa prianya menang guys untuk Piala AFF tahun ini guys. Cipta sejarah yang besar. Walaupun ada yang mengatakan Piala AFF ini Piala ciki-ciki ya. Ada yang berkata begitu. Tetapi kita harus hormat jugalah kerana ini adalah piala untuk ASEAN ya, untuk kebanggaan ASEAN ya. Kalau Indonesia menang untuk Piala ASEAN tahun ini guys, 2 piala untuk pria, untuk timnas putrinya sekali. Mantap cuy. Mengapa akurasi tendangan jarak jauh timnas putri kita di atas rata-rata para pemain ASEAN? Jika kita menyimak kemenangan timnas wanita Indonesia atas Singapura, ada hal yang janggal. Kejanggalan tersebut dari gol-gol yang tercipta di mana rata-rata dari jarak yang jauh. Gol Claudia Scheunemann dicetak dari luar kotak penalti dengan cara melengkungkan bola ke atas, kemudian menghujam ke sudut kiri gawang. Jarang kita lihat ya. Skema serupa juga dilakukan Reva yang lebih gila lagi, di mana dia mencetak gol jauh dari kotak penalti. Skill ini bisa jadi memang dilatih rutin oleh pelatih Satoru Mochizuki sehingga bisa menjadi senjata bagi timnas wanita kita. Jepang ke pelatihnya. Dalam waktu relatif singkat mereka menguasai tekniknya. Ini juga merupakan hal yang luar biasa. Benar juga Gol-gol ya. tersebut bisa jadi penanda di mana kemampuan timnas putri kita memang di atas tim-tim ASEAN pada umumnya. Guys, kita lihat ya. Dia punya celebrate tu kayak Marcelino juga ya. Sebentar. Jadi, apa yang kita lihat guys? Gol daripada putri-putri timnas ini guys. Timnas Indonesia ini banyak daripada jarak yang jauh, kemudian bolanya itu banyak lock lah, kalau kita sebut lock ya, lock begini. Jadi banyak daripada jauh dan menjunam terus ke dalam gawang. Jadi kalau kita lihat untuk pria punya sepak bola, susah untuk kita mendapatkan jaringan seperti itu. Ada, tetapi susah kita lihat. Jarang-jarang lah ya. Tetapi kalau untuk timnas putri Indonesia, banyak golnya dijaringkan seperti itu guys. Apakah ini memang sudah tekniknya? Apakah memang sudah dilatih hari-hari? Ataupun memang ini memang diajar ataupun memang sudah diminta oleh pelatih timnas putri Indonesia. Mereka sentiasa berlatih untuk membuat jaringan seperti itu guys. Bisa komen di bawah komentar ya. Yang luar biasanya tidak ada liga di dalam Indonesia untuk putri Indonesia, tetapi bisa menang Piala AFF. Itu lagi luar biasa guys. Timnas wanita juara AFF. Ya, Indonesia menjadi juara setelah mengalahkan Laos 3-1. 2 Laos? gol dicetak Laos. Mungkin abang ni salah sebut ya. Tempat perlawanan itu di Laos, tetapi mengalahkan Kambodia 3-1 ya. Mungkin kita dengar lagi ya. Jadi juara setelah mengalahkan Laos 3-1. 2 gol dicetak oleh Reva Oktaviani dan 1 gol ditambahkan oleh Sydney Hopper. Gelar juara ini menjadi pembuktian pelatih Satoru Mochizuki. Ya, banyak yang bilang ya pelatih Mochizuki ini memulai timnas wanita itu dari minus. Di mana di Indonesia tidak ada Liga Putri. Pada awal dia masuk timnas hancur-hancuran. Tapi sekarang timnas bisa menjadi raja Asia Tenggara. Rakyat Indonesia memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Mochizuki. Sebelum membawa Indonesia juara, Mochizuki itu kedapatan menyanyikan Indonesia Raya
di semifinal Piala AFF. Hal yang sangat jarang terjadi ya, pelatih asing menyanyikan Indonesia Raya. Bahkan gara-gara itu ya, Mochizuki sampai dibandingkan oleh salah satu pengamat sepak bola dengan pelatih Sintayong. Ya memang Sintayong tidak hafal Indonesia Raya ya. Tapi intinya kita berikan apresiasi kepada Coach Mochizuki ya, yang membawa Jepang juara dunia 2011, sekarang membawa timnas wanita Indonesia juara AFF dulu. Namun di tengah euforia timnas wanita juara AFF, kita harus bersedih karena Persib Bandung itu kalah dari Zhejiang di laga terakhir Asian Champions League 2. Bermain di kandang sendiri, Persib harus puas kalah 3-4 dari wakil Cina. Hasil ini membuat Persib gagal lolos ke babak kedua ACL 2. Tapi seandainya pun menang ya Persib juga tidak akan lolos ya, karena yang lolos itu adalah Lyon Sailor City dan juga Port FC. Daripada di pertandingan Singapura. lain, Lyon Sailor City berhasil mengalahkan Thaiport dari Thailand. Seandainya Persib menang, harusnya Thaiport menang juga lawan Lyon Sailor City, baru begitu. Persib bisa lolos. Tapi apapun hasilnya, terima kasih buat Persib sudah berjuang. Dan terima kasih kepada Garuda Pertiwi sudah juara. Salam Di Matteo. Timnas Putri Indonesia guys akhirnya mengukir sejarah dengan juara Piala AFF 2024 untuk pertama kalinya guys. Meskipun Timnas Putri Indonesia ini nggak ada liganya guys, tapi tetap aja menurut gue permainannya itu bagus banget, cantik banget. Dan akhirnya bisa mengukir sejarah guys. Timnas Putri Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF 2024 usai mengalahkan Timnas Kamboja dengan skor 3-1 guys. Reva Octaviani membuka gol keren Timnas Indonesia guys di menit 18. Lalu gol kedua dicetak oleh Hooper dan nggak Sebentar guys. Hooper. Daripada tadi saya melihat jaringan kedua dia tadi, saya lihat jaringan kedua Hooper ni. Hooper ni adakah dia ini pemain diaspora ya? Maksudnya dia pemain diaspora Indonesia lah. Karena namanya pun berbeda, wajahnya pun berbeda. Maaf guys, karena saya Timnas Putri Indonesia saya tidak berapa kenal sangat dengan pemain-pemain seperti kalau Timnas Indonesia yang pria lah, itu berbeda ya. Itu satu dunia tahu. Tapi Hooper ni adakah dia memang seorang pemain diaspora untuk Indonesia? Bisa komen di bawah komentar guys ya. Oke, kita sambung. Cantik guys, golnya cantik banget sumpah. Dan gol terakhir Timnas Indonesia kembali lagi dicetak oleh Reva guys. Semoga Timnas Putra Indonesia mengikuti jejak Timnas Putri guys, mengukir sejarah dengan juara di Piala AFF 2020. Ya, itu yang kita mau dengarkan ya. Semoga Timnas Indonesia pria akan mengikut jejak langkah Timnas Putri Indonesia, bisa menjuarai Piala AFF untuk tahun 2024. 2 piala guys, pria, putri. Jarang negara-negara ASEAN yang menang begitu 2 piala sekali guys. Iaitu putri dan pria ya. Luar biasa. Okey, seperti yang kita reactionkan tadi, apa yang kita lihat iaitu Timnas Putri Indonesia mencatat sejarah baru dengan menjadi juara Piala AFF Wanita 2024 setelah mengalahkan Kamboja dengan skor meyakinkan, iaitu 3-1 pada laga final di Stadion Nasional Laos guys. Dan keberhasilan ini menjadi momen bersejarah sekaligus bukti nyata bahawa sepak bola Indonesia, baiknya pria maupun wanita, terus menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan di pentas internasional. Dari keberhasilan Timnas Putri ini menjadi bahagian dari kebangkitan besar iaitu sepak bola Indonesia. Tidak hanya Timnas senior pria yang berhasil menunjukkan taringnya, tetapi juga Timnas Putri dan kelompok usia muda yang terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jadi penampilan yang luar biasa ini membuatkan Indonesia menjadi sorotan. Tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di dunia ataupun di Asia sekali guys. Jelas dari perkembangan ini kita lihat membuktikan bahawa pembinaan sepak bola Indonesia berjalan ke arah yang tepat ya. Baik dari sisi infrastrukturnya, pelatihan hingga pengembangan pemain muda. Dan apa yang dicapai Timnas Putri hari ini guys adalah kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. Indonesia semakin menjadi perhatian di Asia Tenggara dan juga Asia dan termasuk juga dunia. Jadi guys, usai Timnas Putri menjadi juara AFF 2024, maka selepas ini kita lihat Timnas pria siap berlaga guys di Piala AFF 2024 pula. Jadi apa yang kita harapkan, kemenangan Timnas Putri diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi Timnas pria yang akan memulai perjuangan mereka di Piala AFF 2024
pada laga pertama, Indonesia akan berhadapan dengan Myanmar pada 9 Disember ini. Beberapa hari saja lagi ya. Jadi, pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat, dan seluruh mata kini tertuju pada timnas pria untuk mengikuti jejak, iaitu gemilang timnas putri Indonesia. Jadi semoga mereka mampu melaju hingga babak final dan membawa pulang trofi juga seperti timnas putri Indonesia, melengkapi kebanggaan Indonesia di pentas sepak bola regional. Jadi guys, akhir sekali saya mau katakan selamat untuk timnas putri. Sekarang saatnya timnas pria menunjukkan semangat yang sama. Indonesia, kita bisa. Garuda harus terbang lebih tinggi lagi. Jadi guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozul Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.